Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Abror dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman mata kuliah tahsin. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang tahsin dan tahfidz Al-Quran. Dalam mempelajari tahsin dan tahfidz Al-Quran, perlunya kesadaran dan paham bahwa itu adalah sebuah kewajiban untuk mempelajarinya. Di antara fungsi mempelajari Al-Quran yaitu yang pertama, tibyan atau penjelas, yang kedua, petunjuk bagi manusia agar manusia itu bahagia dunia dan akhirat, yang ketiga, rahmat, yaitu agar manusia itu selamat dunia dan akhirat, yang keempat, kabar gembira kepada orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan imbalan pahala. Setiap dari kita itu perlu optimis dalam mempelajari, mendalami, memperbaiki, dan mengamalkan Al-Quran. Karena sesuatu yang ditempeli Al-Quran itu pasti mulia. Allah telah memberi jaminan kepada manusia jika belajar ataupun dihafal akan memudahkan ketika mempelajari tahsin dan tahfidz Al-Quran ini. Di antara tahap-tahap mempelajari Al-Quran, yang pertama tahsin pra tahfidz, yang kedua tahsin juz amma, yang ketiga tahfidz 5 juz, yang keempat tahfidz 30 juz, yang kelima qiraat sab'ah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang ilmu tajwid, hukum nun sukun dan tanwin. Ketika membaca Al-Quran dengan tartil, maka hati kita pun akan khusyuk. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan hukum tajwid. Salah satunya hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama idhar halki, idgham, iqlab, ikhfa. Idhar artinya jelas, dan huruf idhar terdiri dari 6, yaitu alif, ha, ain, ha, ogin, kho. Di antara contoh idhar yaitu terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 26, yan'auna. Jadi huruf nun mati bertemu dengan huruf ijhar yaitu waw. Mohon maaf, huruf nun mati bertemu dengan alif. Baik, untuk yang kedua yaitu tentang idgham. Idgham sendiri artinya memasukkan. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah itu harus dengung dan memiliki 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Di antara contoh idgham bigunnah terdapat pada Quran surat Al-Lahab ayat 1, tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, dari kasroh ta'in bertemu dengan huruf idgham bigunnah yaitu wa. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah, yaitu tanpa dengung. Hurufnya ini terbagi menjadi 2, yaitu la dan ro. Terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 4,
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari nun mati bertemu dengan la, huruf idgham bila gunnah yaitu la. Yang ketiga itu iklab. Iklab artinya menukar atau merubah, dan huruf iklab terdiri dari hanya satu, yaitu ba. Contoh bacaan iklab yaitu terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 15. Lanasfa'am bin nasya. Lanasfa'am bin nasya. Jadi ain tanwin bertemu dengan huruf iklab yaitu ba, jadi dibaca iklab. Yang keempat ikhfa. Ikhfa artinya samar, bacanya dengung. Dan huruf-huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, ja, shin, sod, do, to, jo, fa, kof, kaf. Itu dia huruf ikhfa. Contohnya seperti al-hinsi. Jadi nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang alaq hamalatil Quran. Alaq hamalatil Quran ini termasuk perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan hukumnya ini sunnah, tetapi dilarang untuk berlebih-lebihan saat membacanya. Allah sangat mencintai orang yang memperindah bacaan Al-Quran, mengganti kebiasaan buruknya dengan mendengarkan Al-Quran. Jika kita diberi kelebihan memiliki suara yang bagus, alangkah baiknya dipergunakan untuk hal yang baik. Jangan pula ketika kita punya kelebihan, kita gunakan hanya untuk urusan dunia. Itu tidak dibolehkan, karena urusan akhirat lebih berharga daripada urusan dunia. Orang yang diberi anugerah memiliki suara yang bagus atau indah adalah sebuah keberkahan. Maka gunakanlah suara yang bagus itu sesuai itu sebagai untuk perantara dakwah, digunakan untuk hal yang baik. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang bacaan gharib dalam Al-Quran. Bacaan gharib dalam Al-Quran ini ada terbagi menjadi 6. Yang pertama saktah, yang kedua imalah, yang ketiga ismam, yang keempat tahsil, yang kelima nakal, yang keenam ibadal. Untuk saktah secara bahasa artinya diam atau berhenti. Dengan kata lain, menahan napas sejenak sekitar 1 alif. Salah satu saya akan contohkan salah satunya yaitu pada surat Al-Kahfi ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi itulah contoh dari saktah. Yang kedua imalah. Imalah secara bahasa artinya miring atau bengkok, yaitu memiringkan bunyi harkat fathah ke arah bunyi harkat kasroh, atau membengkokkan huruf alif ke huruf ya. Mohon maaf, ini ayat 1 bukan 14.
yaitu pada kata majoroha. Jadi karena ada imalah, jadi majreha. Baik, selanjutnya itu tentang ismam. Ismam menurut bahasa artinya menggabungkan atau mencampur bacaan harokat domah disertai isyarat memoncongkan kedua bibir tanpa suara hanya sebagai isyarat, yaitu terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 11, lata mana. Jadi yang saat tadinya lata umana, karena ada ismam ini menjadi lata mana. Mohon maaf, jadi lata mana. Jadi ketika setelah tak, jadi ada isyarat untuk memoncongkan bibir itu ketika membaca domah, namun hanya sebagai isyarat saja. Yang keempat, tahsil. Secara bahasa mudah, sedangkan menurut istilah adalah meringankan dua huruf hamzah yang berurutan menjadi satu, yang bertujuan untuk mempermudah dalam melafalkan bacaan tahsil. Contohnya ada surat Fussilat ayat 44, ajamiyu. Jadi yang di situ ada dua alif karena untuk dari sisi bahasa tahsil ini mudah, jadi memudahkan. Jadi alif hamzah satu ini dihilangkan, jadi ajamiya bukan a gitu. Terima kasih. Yang kelima yaitu nakal. Secara bahasa berarti memindahkan, sedangkan menurut istilah adalah memindahkan huruf yang hidup ke harokat huruf yang mati sebelum a. Contohnya pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, pada bacaan bi'sal ismu, namun karena ada nakal jadi dibaca bi'sal ismu. Awalnya bisal ismu jadi bisal ismu. Yang keenam, ibdal. Ibdal adalah penggantian pada suatu huruf. Contohnya pada Quran Surat Al-Ahqaf. Jadi maksud dari penggantian ini ya penggantian cara membacanya. Jika dibaca wasol bersambung, maka cara membacanya adalah bisamawati tuni gitu. Jika baca wasol. Kedua, jika diwakaf bisamawati tuni. Pembahasan selanjutnya itu tentang pilihan waktu membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Dalam membaca Al-Quran dan menghatamkannya, ada waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya semuanya terbaik, tapi dari yang terbaik, tetapi ada yang lebih baik lagi. Yang pertama, waktu terbaik membaca Al-Quran yaitu ketika membaca dalam sholat antara waktu maghrib dan isya, setelah subuh. Di antara hari terbaik untuk membaca atau menghatamkan Al-Quran yaitu pada hari Jumat, hari Senin dan Kamis, Yaumul Arafah, 10 terakhir bulan Ramadan, 10 pertama bulan Ramadan. Di antara bulan terbaik untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran yaitu pada bulan Ramadan, dan malam terbaik untuk membaca dan menghatamkannya yaitu pada Lailatul Qadar. Materi selanjutnya tentang hukum ro. Ro ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ro tafkhim, ro tarqiq,
Bisa juga dibaca tafkhim, boleh ditaruh trik. Arti dari ro tafkhim ini tebal. Ro dibaca tafkhim itu ketika ro-nya berharkat fathah dan domah, dan ro sukun sebelumnya fathah dan domah. Contoh ro tafkhim: saya akan contohkan ro yang berharkat fathah pada surat Al-Fatihah pada kata Robbi. Jadi ro ini berharkat fathah. Yang kedua yaitu ro tarkik. Ro tarkik ini artinya ro tarkik atau tipis. Ro bisa dibaca tarkik karena ro-nya berharkat kasroh dan ro sukunnya sebelumnya kasroh. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 39, yaitu an-nari. Jadi huruf ro ini berharkat kasroh. Yang ketiga, ro bisa dibaca tafkhim dan boleh juga tarkik. Hukum ini berlaku jika terdapat huruf ro sukun huruf sebelumnya berharkat kasroh dan huruf sudahnya berupa huruf ya isti'ala. Contohnya min irdihi itu bisa dibaca tafkhim ataupun tarkik. Hukum ini berlaku jika terdapat huruf ro sukun huruf sebelumnya berharkat kasroh dan huruf sudahnya berupa huruf isti'la. Contohnya, baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang ikro tekstual dan kontekstual. Ikro tekstual adalah membaca secara lafaz dan makhraj, sedangkan kontekstual adalah mempraktikkan kandungan lafaz dari Al-Quran. Kita juga perlu membumikan Al-Quran dengan cara dan mengamalkan Al-Quran. Orang yang beriman itu perlu mengetes koneksinya. Cara mendeteksi koneksi iman kita adalah mendengarkan ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kemujizatan Al-Quran ini sepanjang masa, sedangkan mujizat yang lain bersifat materi dan hanya berlaku pada masa itu. Itulah keistimewaan dari Al-Quran, berlaku untuk setiap umat. Materi selanjutnya yaitu tentang hikmah pengulangan ayat. Pengulangan ayat ini tidak hanya semata-mata menguatkan, akan tetapi ada juga nilai keindahan dari pengulangan ayat ini. Dalam pengulangan ayat memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk ayat. Dalam satu ayat ini ada yang diulang sekali, adapun diulang dalam satu surah diulang sekali, dan ada juga diulang beberapa kali. Contoh yang hanya diulang sekali yaitu terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 36, yaitu hayhata lima tu'aduna. Jadi dalam kata hayhatanya jadi diulang beberapa kali di dalam satu ayat.
Dan ada juga diulang beberapa kali dalam satu surah. Contohnya pada Quran surat Ar-Rahman ayat pada Quran surat Ar-Rahman itu tuh ada kata atau kata yang diulang sebanyak 31 kali, yaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan inilah di surat Ar-Rahman yang diulang-ulang beberapa kali. Yang kedua ini pengulangan dalam bentuk makna. Jadi dalam Al-Quran ini diulang-ulang seperti penjelasan tentang neraka, berbicara tentang neraka, berbicara tentang surga. Itulah, jadi makna ini bukan diulang, bukan secara lafaz, akan tetapi secara maknanya. Yang ketiga, pengulangan kisah. Pengulangan kisah ini banyak sekali dalam Al-Quran. Pengulangan tentang kisah-kisah para nabi, Ashabul Kahfi, dan lain sebagainya. Di antara hikmah pengulangan ayat yaitu yang pertama sebagai pemantapan, yang kedua menambah peringatan, yang ketiga mengikat suatu pesan, yang keempat mengagungkan. Jadi mengagungkan orang yang berbicara, yaitu Allah. Baik, untuk materi terakhir yaitu tentang waqaf, ibtida, dan saktah. Waqaf secara bahasa adalah menahan. Waqaf secara istilah adalah berhenti dan bernapas pada suatu kalimat di dalam Al-Quran. Nah, waqaf ini terbagi menjadi dua, yaitu waqaf ihtirori dan waqaf ikhtiyari. Waqaf ihtirori ini sifatnya terpaksa. Jadi, boleh berhenti di kalimat mana saja. Waqaf ini berhenti karena kehabisan napas atau tiba-tiba batuk atau yang lainnya. Waqaf ikhtiyari ini sifat pilihan atau inisiatif. Nah, waqaf ikhtiyari ini terbagi menjadi dua, itu sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu zaid dan mad'u. Nah, zaid ini terbagi menjadi tiga, yaitu waqaf tam, waqaf kopi, dan waqaf hasan. Waqaf tam adalah waqaf yang sudah sempurna maknanya dan tidak keterkaitan baik dengan ayat, tidak keterkaitan dengan ayat selanjutnya, baik secara lafaz maupun makna. Contoh waqaf tam terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi kalimatnya tuh sudah sempurna dan tidak keterkaitan dengan ayat selanjutnya, baik secara makna maupun lafaznya. Jadi berhenti di topik pembahasan itu udah selesai. Yang kedua, waqaf kafi. Waqaf kafi adalah waqaf yang sudah sempurna namun masih keterkaitan dengan ayat selanjutnya. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi masih keterkaitan dengan ayat selanjutnya, yaitu pada surat pada ayat ke-10-nya. Yang ketiga yaitu waqaf hasan. Waqaf ini sudah sama seperti sebelumnya, yaitu waqaf ini sudah sempurna namun masih keterkaitan dengan ayat selanjutnya, masih keterkaitan baik secara lafaz maupun makna.
Contohnya pada Quran surat Al-Fatihah ayat 1 yaitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdu Rabbil Alamin. Jadi secara makna itu udah lengkap, namun masih ada keterkaitan baik secara lafaz maupun maknanya. Itulah diksi yang jaid. Itulah makna, itulah pengertian dan pembagian dari jaid. Yang kedua yaitu man'u. Man'u ini terlarang. Man'u terbagi menjadi dua, yaitu qabih dan akbah. Waqaf qabih adalah waqaf yang buruk, yaitu berhenti pada kata atau bacaan yang tidak sempurna, berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Humajah ayat 4. Fawailul lil musallin. Nah, jika boleh untuk ini boleh berhenti di akhir ayat 4 karena ujung ayat walau belum utuh maknanya. Namun tidak boleh berhenti di ayat 4 tanpa melanjutkan bacaan ke ayat berikutnya karena akan merusak makna. Jadi jika hanya fawailul musallin dan melanjutkan ke ayat 5-nya, maka ini disebut dengan waqaf qabih karena akan merusak makna. Jadi ketika membaca surat Al-Majah ini harus membaca ke ayat selanjutnya agar tidak merusak maknanya. Yang kedua yaitu waqaf akbah. Waqaf ini jika berhenti, maka akan merusak akidah atau maknanya. Baik, selanjutnya tentang ibtidah. Ibtidah adalah berbeda dengan waqaf. Waqaf itu berhenti dan sedangkan ibtidah itu memulai bacaan. Nah, ibtidah yang sempurna yaitu ketika dimulai atau di awal surat, dimulai di awal surat dan tidak berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya baik secara lafaz maupun makna. Nah, ini biasanya yang disebut ibtidah tam. Lalu ada juga ibtidah khafi, yaitu ibtidah yang ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Dan ada juga ibtidah hasan, yaitu mulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna maupun lafaznya. Ibtidah qabih yaitu mulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, dari segi makna dan segi lafaz, dan memulainya dari pertengahan ayat. Nah, ibtidah qabih. Selanjutnya itu tentang sakta. Sakta ini berbeda dengan waqaf. Waqaf ini berhenti dengan nafas, sedangkan sakta berhenti dengan tidak nafas. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Kahfi. Di antaranya contoh sakta ini surat Al-Kahfi ayat 1 menuju ke 2. Surat Yasin ayat 52. Surat Al-Qiyamah ayat 27, surat Al-Mutaffifin ayat 14, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.